Shalom. Shalom. Maaf ya saya agak bindeng-bindeng dikit, cuman saya tetap bersemangat hari ini. Tadi saya baru pelayanan di Roket Lembah. Di situ Tuhan juga ngomong banyak banget. Saya nggak tahu ya, akhir-akhir ini nggak tahu ngomong sama generasi itu kuat sekali gitu loh. Ingetin adik-adikmu, ingetin anak-anak aku di sana. Wih itu bener-bener beda banget sama pelayanan di umum gitu rasanya. Tadi itu saya bener-bener yang main keyboard umur 12 tahun, anaknya kecil banget, pendek gitu ya. Mainnya culun, pakai kacamata gitu. Kayak Peter Parker belum jadi Spider-Man gitu pokoknya. Tapi Tuhan bilang anak ini luar biasa dahsyat. Banyak banget yang Tuhan speak ya lewat generasi. Dan saya percaya Tuhan juga masih ngomong hari ini. Saya percaya mungkin ada yang gugur, ada yang ngantuk hari ini, tapi it's okay. Jadi yang melek lah. Saya tidak menghalangi Anda ketika Anda di jamaah Tuhan terlebih dalam. Jangan dikerasin bro, ya santai, lemesin aja ya. Jadi tidur aja enggak masalah, yang bisa dengar. Oke, saya kan ngomong tentang the cover. Jadi gini, ini adalah beban untuk bicara di KGC. Karena flyer harus ada sebelum, hari apa Den? Harus dipublish minimal? Kamis ya. Jadi sebelum itu aku harus udah, jujur ya, buat pembicara itu cari bahan khotbah itu enggak gampang. Saya enggak tahu kalau Anda biasa sharing di Komsel, oh gampang kok, ini. Bagi saya sulit. Sulit, apalagi saya ngomong dua di remaja, karena itu tak kerjain dulu, ya kan, baru KGC. KGC ngomong apa ya gitu, saya tema dulu gitu, bahas ini aja dah gitu. Ya apa itu, Denny tanya, apa itu kok, ya itu artinya nama orang lah pokoknya, oke. Setelah beberapa waktu flyer udah jadi, baru ini tak mikir, aku mau ngomong apa, itu aku baru mikir, ada gak kayak gitu ya, gak tahu gitu. Saya ngomong flyer dulu baru, kok susah ya temanya, aku mikir ini mau ngomong apa ya, tapi Tuhan tetap ngomong, oke. Jadi pelajaran hidup adalah siapin dulu sharingnya baru temanya, jangan temanya dulu baru sharingnya. The cover itu nama orang, saya akan bahas tentang karakter yang namanya Lot, oke. Lot itu artinya cover atau tudung atau penutup, sesuatu yang melindungi. Saya percaya kita masih di bulan family ya, ini bagi Gideon adalah bulan yang menyenangkan gitu ya, jadi saya ikut aja. Keluarga itu seperti tudung, betul ya, seperti cover, seperti pelangi, harusnya kita ada di bawah under something untuk protect kita dari sesuatu yang sifatnya di luar yang aku gak tahu, yang merusak, toxic dan sebagainya, itu keluarga. Sejelek-jeleknya orang, sejahat-jahatnya orang, kalau ada masalah larinya harusnya ke keluarga. Kecuali, ya Ferdi gak usah ketawa. Saya enggak lagi gak ngomong dark joke gitu. Kecuali Anda gak punya keluarga. Kecuali keluargamu rusak gitu misalnya, enggak bisa kalian ke sana. Tapi kalau orang sedih, luka, datangnya ke keluarga, betul ya? Atau ke pacarnya gitu ya. Sebenarnya pacar tidak memberikan banyak jawaban. Nanti kan single inferno. Kalian udah daftar semua? Udah di closing ya? Berapa? Ini? 50? Tidak expect 50 tuh. Ya oke lah. Yang belum daftar rugi kalian, oke? Tekor. Menabur gitu. Itu kata-katamu sendiri loh. Oke. Kita akan mulai dari sini. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini blessing untuk Abraham. Oke. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Saya gak tahu kalian notice enggak ayat ini. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Anda perhatikan, waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari tanah kelahirannya dia bawa ponakannya. Wow. Ini dibawa nih Lot nih, cerita Lot tuh dari sini. Kalau saya hidup di masa itu, nih kita tahu Injil,
udahlah kita pasti deket-deket Abraham, oke? Kita udah tahu cerita nih, oke orang yang jauhi sama orang ini kena curse, udah kalau kita hidup balik ke sana, ya kita pasti deketin Abraham, betul ya? Jadi kemenakannya, dia diponakannya, dari anaknya, dia punya anak kawinin, pokoknya gimana caranya saya bisa jadi bagian dari keluarganya dia misalnya kayak gitu. Karena dia diberkati Tuhan. Something spesial buat orang yang diberkati Tuhan itu, dia jadi dampak yang positif juga buat orang sekitarnya dia. Amin. Ketika kamu diberkati Tuhan, tandanya adalah orang sekitarmu itu juga ikut diberkati. Kamu pegawai, benar di hadapan Tuhan. Perusahaan itu diberkati karena engkau. Sekalipun bosmu gak takut akan Tuhan. Nih, cerita ini dimulai. Tapi sebelum itu saya mau tanya satu pertanyaan yang kita harus jawab sama-sama. Yaitu adalah, what kind of righteous man do you want to become? Abraham itu orang benar. Lot juga orang benar. Ya kita tahu nanti ceritanya kita akan masuk ke sana. Tapi dua orang ini tetap berbeda. Saya mikir, ini ada pernah disebutin Allah Lot. Enggak. Selalu Allah Abraham. Why? Apa bedanya Abraham sama Lot? Bukan kalau kita punya prinsip zaman now gitu ya. Keturunan atau orang generasi di bawahmu harus menjadi yang lebih baik daripada kamu. Bukan itu, ya itu yang ditanamin di kepala saya sih. Jadi kalau saya punya adik, anak atau apapun, dia harus jadi better daripada saya. Tolok ukurnya di situ. Betul ya? Cuman ceritanya tidak seperti itu. Dua-duanya orang benar. Dari sini saya tahu bahwa kebenaran itu punya tingkatan. Kebenaran itu punya level pedes. Kebenaran itu berbeda. Kalau kamu disebut sebagai orang benar, itu belum tentu kadarnya sama seperti apa yang Tuhan mau. Emas itu punya banyak varian. Paling tinggi berapa? 24 yang bisa kalian makan. Oke, saya nggak tahu apa esensinya naruh emas di makanan. Ya, kalau saya kumpulin ya, kalau Robi dikumpulin, ditimbang jadi cincin, lumayan buat ngelamar orang ya kan. Nanti kan single inferno. Oke. Terus. Tapi Lot ini punya fail dalam hidupnya. Saya akan bahas itu nanti. Ada 3 yang menurut saya kita harus careful banget. Banyak banget ceritanya saya harus baca dari A sampai Z. Dan sangat menarik sebenarnya cerita tentang Lot ini. Gak bisa dilihat dari sudut pandang doang. Tapi dia orang benar. Ini ending saya ya. Dia orang benar yang gagal. How come? Gimana caranya kamu benar tapi gagal? Pak, saya gagal kalau saya ada di tempat yang salah. Apakah seperti itu? Ya kan Lot di Sodom, kita semua tahu nanti ceritanya bakal ke sana kan. Dia rusak karena itu. Yang merusak hidup kalian itu bukan tempat gelap saudara, tapi kebiasaan yang buruk. Anda bisa bedain sini. Ketika saya atau siapapun orang di antara kita yang masuk ke klub malam gitu, nggak langsung jadi rusak. Minum, rokok, narkoba, enggak. Itu enggak merubah pribadi orang. Anda paham maksud saya? Kalau saya ada di lingkungan yang rokok semua, saya enggak rokok. Tiba, insting aja. Loh mas api, loh. Enggak, gimana saya tadi enggak rokok? Enggak, saya enggak akan sentuh itu. Anda mau taruh saya di tempat yang rusak atau Anda pun ditaruh di tempat rusak. Kalau Anda pada dasarnya benar, Anda enggak akan rusak. Gelap itu cuman bikin terang itu lebih bersinar, that's it. Yang membuat kalian korup adalah pergaulan. Ketika kita interact sama orang, open kita punya diri, itu yang bikin kita rusak. Jadi selama Anda di lingkungan gelap tapi tidak interaksi sama orang lain, Anda tetap terang kan? Betul, tapi ada efeknya enggak? Ada. Nah, ini kita akan pelajari sama-sama. Kejadian 13 ayat 6 sampai 9, ini story mulai dari sini ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka. Ini mereka sudah lari dari Mesir, ada kelaparan lalu mereka pindah ke satu tempat ya. Untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Maksudnya ini Abraham dan Lot. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan Feris diam di negeri itu. Ini mereka masih diam di negerinya Kanaan waktu itu ya. Dan masih diam itu artinya masih berkuasa. Oke. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini saudara, kerabat, keluarga. Bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri.
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, maksudnya Eden. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu pusat. Di sekitarnya ada 4 kota kecil-kecil, termasuk salah satunya Zoar. Oke, tapi yang paling gede Sodom dan Gomora. Untuk saya sharing ini, saya mesti lihat dokumentasinya dulu tentang Sodom dan Gomora. Bener nggak ada tempat itu dan sekitarnya gimana, Tuhan ngabisinnya gimana lagi. Itu memang sampai sekarang kalau kalian ada di tempat itu ya, kalian ambil tuh masih kayak sulfur itu masih ada. Bentuknya kayak bongkahan kecil-kecil gini, itu ngantem bener-bener bangunan dan hancur semua, leleh. Sulfur itu kamu bakar pakai api, dia akan meleleh. Sampai until now masih ada peninggalannya seperti itu. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan. Jadi ini bukan dongeng ya, Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke seberang timur dan mereka berpisah. Abram menetap di Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Perhatikan kata di dekat, belum masuk. Tapi nanti akhirnya dia masuk. Dekat dulu. Ini tahapnya, selalu dimulai dari PDKT, oke? Enggak pacaran langsung, deket dulu, oke? Nanti masuk. Tapi di sini awal mulanya, saya enggak menuhankan orang benar, tapi saya kasih tahu Anda, Tuhan ketika buat perjanjian dengan seseorang, dan orang itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan punya plan base dari dia itu luar biasa, pasti. Pemimpin di atasmu, siapapun yang ditaruh Tuhan visi untuk buat sesuatu. Stick to them. Bagi saya lebih baik saya punya teman circle orang benar banyak. Daripada saya harus sendiri di tengah gelap. Walaupun itu tidak mempengaruhi saya secara langsung. Anda paham maksud saya enggak? Lebih baik saya stick sama teman-teman atau punya teman-teman yang hidupnya benar. Ketika kalian ada masalah, kalian nggak mungkin cerita. Ada yang masih cerita sama keluarganya, oh luar biasa. Ada yang cerita sama saudaranya, suka sama orang, cerita sama kakak adiknya, wah itu hebat bagi saya. Langka yang begitu nak. Zaman sekarang itu udah ada. Lari ke temannya. Bestinya adalah destiny-nya. Oh bagus tuh. Bestimu adalah destinimu. Kamu teman sama siapa, ya itulah hidupmu. Kalau bestimu rusak, rusaklah engkau. Karena di pergaulan yang buruk Anda membuka diri. Kalau bestimu benar, benarlah hidupmu. Kita terlalu bergantung sama besti-besti ini. Gitu loh. Sedangkan kita sendiri tidak punya core orang-orang yang kita bisa andalin dan kita bisa tanya, benar enggak? Kalau saya salah, kalau saya buat sesuatu yang aneh, kalau saya belok dari jalan saya, kemana saya harus tanya? Kamu punya enggak tempat seperti itu? Punya enggak? Enggak ada kok. Enggak ada orang yang saya bisa percaya hidupnya, yang saya tanya juga orang yang enggak benar. Teman saya juga, ya saya enggak minta jawaban sih, dengerin aja curhat saya sudah senang. Oke itu tidak menyelesaikan masalah sih by the way. Memilih. Kalau saya jadi Lot, Abraham ngomong gini, saya nekat. Enggak apa-apa, tak buang dah dombaku. Tak buang, tapi jangan suruh aku pergi dari engkau. Elisa buat itu sama Elia. Kemana pergi diikutin terus. Udah jangan ikut. Enggak, sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Gitu. Mau dia ngomong enggak, dia tetap ikut. Anda punya enggak determine seperti itu? Losing yang pertama atau kesalahan yang pertama yang dibuat oleh Lot adalah memilih bagi dirinya sendiri. Ini mungkin aneh ya kelihatannya ya. Di dalam hidup kita banyak hal yang sifatnya itu penting. Dengerin kata saya. Mungkin hal yang sepele, yang dari kalian hari ini mau pakai baju apa, hari ini kalian mau makan apa, ya kan. Setiap hari itu saya sama Ferdi, sama teman-teman kantor selalu mikir, siang ini kita makan apa. Itu pertanyaan yang agak sulit sebenarnya dalam hidup ini, karena kita bingung, sekitarnya sudah coba semua, apa yang belum gitu ya. Dan Ferdi punya satu makanan kesukaan yang stick, terus dari situ terus gitu ya. Saya udah ingetin, Fer jangan makan itu terus gitu ya. Oke nanti jadi curhat, oke. Itu bestie saya soalnya. Adapun orang Sodom, ini ayat 13-nya nih, ini ayat 12-nya. Sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saya tanya, tahu enggak Lot kalau Sodom itu jahat? Tahu. Ketika Anda bergaul dengan orang benar, otomatis di otak kalian bisa bedain mana yang salah. Terus aja gaul sama orang benar, terus aja gaul sama Tuhan. Anda akan bisa bedain ini wrong, ini right. Itu natural habit.
Itu tidak perlu kemampuan khusus, gak perlu. Sama seperti saya punya teman yang belok gitu ya misalnya. Kamu bisa lihat gak dari sekian ini yang mana yang belok gitu? Bisa kok. Gimana caranya? Aku tahu karena itu natural aja aku bisa lihat. Kalau yang salah bisa seperti itu, kenapa yang benar gak bisa? Kesalahan yang pertama adalah dia tahu itu salah. Dia ke sana. Losing yang pertama adalah direction. Ini step yang benar-benar apa banget ya? Permukaan banget yang kita sering buat lah. Kita sering salah pilih, kita tuh sering milih buat diri kita sendiri. Tapi keputusan yang besar seharusnya kita tanya Tuhan. Dan jika perlu, ini yang saya sering lakukan. Confirm kepada orang-orang yang kita percaya dan mereka hidup di dalam Tuhan. Mereka akan kasih pertimbangan dalam hidupmu. Begini, begini, begini. Itu benefitnya jadi orang Kristen. So gini loh, kalau kalian jadi orang Kristen, pakai fasilitas yang ada. Kalian punya komunitas yang benar, manfaatin mereka. Oh ya, mereka bisa kasih input yang baik dalam hidup kalian. Kalau nggak percaya sama satu orang, tanya sama beberapa orang. It's okay. Kenapa harus memutuskan sendiri? Oke. Direction. Ketika kamu sudah nggak, arahmu udah salah. Apapun yang kamu buat setelah ini, nggak ada yang benar. Ini awal mula segala bencana dalam kehidupan Lot. Kalau dia boleh kembali ke mesin waktu Doraemon, dia akan tidak memilih ini. Dia akan careful di sini, dia bilang gini, domba-dombaku milikmu. Aku akan menjadi budakmu kalau tapi aku tidak mau berpisah dengan engkau. Tahu enggak Lot? Kalau Abraham bakal mewarisi Kanaan. Kalau Anda baca sebelumnya Tuhan sudah ngomong sama Abraham. Kenapa Lot ikut? Karena Lot lihat atau dengar visinya Abraham. Dia akan jadi bapak segala bangsa. And he trust him. Pertanyaannya kadang-kadang kita start yang benar ya. Baik, kita mulai segala hal baik. Tapi di tengah jalan, entah kenapa ada sedikit keraguan dalam hidup ini. Lalu kita berpikir, kayaknya Tuhan gak ada deh. Kayaknya kita gak perlu holy-holy banget kayak gini deh. Dulu saya gak gini kak, dulu hidup saya benar. Berapa banyak orang yang mulai dengan baik. Tapi kita lihat sekarang akhirnya, gak ada yang benar. Dulu saya SL, dulu saya singer, dulu saya choir. Dulu saya melayani, dulu. Sekarang kamu kemana? Ada gak arah? Ya ketika saya sudah memilih sendiri kehidupan saya sudah bisa milih dong yang mana yang saya suka. Saya gak mau pelayanan lagi kak. Losing direction adalah yang pertama. Kalau ini kamu ada di sini benar Ronis nih, balik cepat. Oke, kita masuk ke level yang lebih dalam lagi. Ini perhatikan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ketika apa yang penting bagi Tuhan, gak lagi penting bagi kita. Di situ kita sudah buang hal yang terpenting di dalam hidup ini. Kamu mesti tahu apa yang penting buat Tuhan dan apa yang tidak. Bukan yang penting buat kita loh ya. Penting buat Tuhan dan penting buat kita itu beda. Kalau penting buat Tuhan kamu abaikan, sudahlah hidupmu kamu udah lakukan hal yang gak penting lagi dalam hidupmu. Direction, it's important. Yang nomor 2. Nah, terjadilah hal ini. Kalian baca gambar ini sudah tahu ya apa yang terjadi ya. Jahat banget tuh kota, tahu kan? Akhirnya Tuhan sendiri datang dengan 2 malaikat. Mungkin Gabriel sama Michael, saya nggak tahu. Itu sudah mungkin karena itu yang archangel, ya kan? Malaikat itu ada hierarkinya. Datang ke Abraham. Abraham senang disambut. Set, ayo duduk Tuhanku, duduk makan. Itu Abraham lihat loh. Saya nggak tahu wujudnya seperti apa. Saya percaya manusia tanpa sayap. Tapi Tuhan datang dengan 2 malaikat, 3 orang waktu itu. Duduk, dia bilang Abraham, kamu bakal punya anak. Terus Sarah ketawa, dia bilang, aku udah tua gitu. Tuhan tahu dong, Sarah kenapa kamu ketawa? Enggak, aku gak ketawa, masih bisa, saya gak tahu ini. Dia mungkin gak ngerti, ini tingkat kebodohan manusia yang paling tinggi. How come kamu bisa menutup, gimana ya caranya?
Bohong di depan Tuhan tuh gimana sih caranya? Ngerti gak sih? Kalau kalian mau coba kayak gitu, coba cari dosa yang lebih baik gitu loh. Jangan bohong di depan Tuhan. Enggak, aku gak ketawa. Tuhan bilang, iya kamu ketawa. Untung gak dilaknat itu ya. Maksudnya dianggap bercanda. Ya itu lucu tapi kamu bakal punya anak. Punya anak, senang ketawa-ketawa, jalan-jalan. Habis itu dalam hatinya Tuhan bilang gini, masa aku mau simpen-simpen hal ini. Kepada orang yang dikenan Tuhan, Tuhan akan ngomong apa adanya. Bahkan kematian orang itu dikasih tahu sama Tuhan. Musa, Abraham, semua silsilnya. Mau mati, semua dipesenin Tuhan. Abraham, kamu lihat kota itu. Aku mau hancurin semuanya. Tapi dia nggak turun, dia nggak lihat langsung. Dia utus 2 tadi malaikatnya tadi, 2 archangelnya tadi. Kamu ke sana, lihat. 2 orang ini, ya bagiannya Sodom ya mereka lah, ya sudah. Ngapain Tuhan kotor-kotorin kaki harus ke sana? 2 malaikat ini ke sana. Aku mau hancurin kota itu. Yang Abraham, kalau aku jadi Abraham ya, aku gak pikir panjang. Rusak, hancurin aja. Toh aku jadi bangsa yang besar. Memang yang seperti ini harus dihancurkan Tuhan. Kalau tidak akan merusak tatanan hukum yang kita akan bangun. Kingdom yang akan kita buat gitu. Tidak buat seperti itu. Jangan Tuhan. Karena kenapa dia ngomong seperti itu? Ponakannya ada di sana. Orang benar tuh pasti mikirin orang lain. Gak mikirin dirinya sendiri. Dia gak ego. Lalu terjadilah doa syafaat yang legend ini. 50, tawar-tawaran loh. 40, 30, 20. Dia bilang 10. Kalau ada 10 orang Tuhan, 10 orang benar. Aku gak akan binasakan karena yang 10 itu. Itu karena doa Abraham. Sehingga saya berpikir, dulu saya fokus doa syafaat itu apa sih? Doa untuk bangsa negara. Jangan remehkan doa seperti ini ya. Saya akan kasih esensinya sama Anda. Saya gak tahu bahasa yang lebih sederhana daripada ini. Itu adalah permohonan anak sama ayah. Kamu orang asing gak akan didengar, apalagi cuma anak tetangga. Kalau kamu doa syafaat, itu karena kamu anaknya dia dan tahu isi hati bapakmu. That's it. Kamu tidak meminta hal yang Tuhan tidak punya. Saya kasih tahu kalian sedikit bocoran clue. Ketika Tuhan ngomong dia mau musnahin Sodom dan Gomora, ada nggak di hatinya spare kasihan sama orang benar di sana? Ada nggak? Ada, dan anaknya tahu. Doa syafaat tidak merubah keputusan Tuhan. Dia mengeluarkan isi hati Tuhan. Anda paham maksud saya sini? Bangsa Indonesia nih lagi dilanda krisis Tuhan atau COVID. COVID tidak dari Tuhan, hancurkan Tuhan gitu. Saya gak tahu doa syafaat Anda seperti apa. Tapi Anda mesti tahu itu isi hati Tuhan atau enggak. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, lalu Tuhan maunya apa di balik COVID itu? Itu yang Anda harus doain. Udah Sodom ini pasti hancur. Tapi Abraham itu tahu cara ngerayu bapaknya. Tuhan, kau kan orang benar. Enggak mungkin lah. Kalau ada 50 masa dihancurin? Tidak Abraham, aku tidak akan hancurkan. Itu sengaja dipancing supaya Abraham nanya sama dia. Pernah gak Tuhan mau hancurin suatu kota tapi gak jadi? Pernah gak? Kapan? Yunus bertobat. Jadi bisa gak Sodom ini gak dihancurin? Bisa. Bisa kalau kamu tahu hati Tuhan. Itu yang harus kamu minta. Itu yang harus kamu doain. Nggak mungkin Tuhan ngomong langsung, nggak adil, nggak fair buat setan. Gini loh nak ya, sebenarnya ini negeri jahat banget. Jadi kamu minta sama aku, minta. Kalau ada 10 aku nggak jadi hancurin ini. Dia nggak harus ngomong seperti itu sama kamu. Karena tugasmu adalah buka itu. Itu yang kita namakan sebagai hubungan. Makanya doa syafaat gak bisa didoain sama sembarang orang. Tapi setelah ini kalian kalau ditunjuk doa syafaat langsung gak mau. Saya gak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Pasti ditolak. Gak apa-apa doa aja. Cuman saya mau naikkan kalian punya standar doa syafaat. You know? Itu bukan cuma rengean. Itu doa benar-benar anak sama bapak. Karena itu merubah destiny negara atau bangsa.
Setelah ini 2 malaikat datang ke tempatnya Lot. Betul ya? Lalu orang Sodom itu kan bejat semua ya kan. Gak bisa lihat yang bening, itu juga mau diperkosa. Dari situlah kata Sodom itu dari situ. Makanya kalau Anda bilang, ini aneh ya. Sadar atau enggak sadar, saya sudah lihat beberapa kejadian di dunia ini ya. Bahkan aliran Kristen gay sekarang sudah ada. Kristen tapi gay. Bilang Tuhan itu adil dan pengasih. Dia ngomong sendiri, ada liputannya. Sampai saya lupa itu di mana. Kita akan bikin benar-benar dia dia twist kasihnya Tuhan itu jadi penerimaan akan segala hal. Nggak bisa Tuhan ditolerir begitu. Habis kalian. Saya terserah kalian anggap apa. Tapi gay, lesbian nggak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kalian nggak bertobat, mati kalian. Nantikan di single inferno. Itu yang ketiga. Malaikat ini datang masuk. Dasar bapak, satu kota datang, dia duduk di gerbang kota. Artinya Lot punya jabatan penting di situ. Udah jadi pejabat dong, kemarin dekat sekarang masuk ke Sodom. Ada ceritanya tapi saya nggak mau buang waktu di sana. Kenapa dia bisa jadi pejabat. Terus masuk ke kamar, ke ruang tamunya kan. Tutup semua, orang-orang satu kota cowok-cowok dari kecil sampai besar. Dari kecil sampai besar, dari tole-tole kamu sampai tel-tel, sampai tua-tua tuh datang dobrak tuh pintu. Keluarkan dia, kami mau pakai gitu. Malaikat itu sebenarnya mau tidur di luar. Kita mau tidur di luar aja. Lot bilang, jangan Tuanku masuk ke dalam. Karena Lot ngerti, di luar tuh banyak serigala. Tapi malaikatnya bilang gini, hei kita ini siapa? Kamu lindungi dirimu sendiri. Kalau kita mau, mati itu kunang-kunang semua habis. Kamu jangan pikirin kita gitu loh. Kita mau tidur di padang aja gitu. Namanya malaikat kan sans ya. Kalian bisa nggak bisa, kamu mau pakai gitu. Dia terus hilang jadi abu kan mati ya. Anaknya dong, aku punya 2 perawan, ini pakai ini. Bapak blok ini yang ini dah. Anaknya dikorbankan. Ya harusnya jadi cover. Kalau kamu nggak punya arah, kamu kehilangan direction. Keputusan yang kamu buat juga probably wrong. Singkat cerita, ini adalah yang terjadi. Jedar. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Malaikatnya bilang seperti ini, kamu punya saudara, kamu punya kemenakan, kasih tahu, suruh keluar. Dengan kedua bakal menantu, dia cari menantu di Sodom. Oke. Yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok. Aduh, ya, what you expect? Saya kan kasih kalian clue. Memang tempat yang gelap tidak membuat terang itu jadi gelap. Tapi kalau kalian stay di sana, dengerin kata saya, Anda gak bisa speak up. Loh iya dong, kamu tinggal hidup bergaul dengan mereka walaupun tidak ikutin kehidupan mereka. Kamu gak bisa speak karena kamu dianggap one of them. Itu excuse. Gak apa-apa, aku punya teman brengsek semua kak. Tapi aku gak ikut-ikut. Woy, bangga lagi. Supaya saya bisa jadi terang. Saya tanya, apakah nasihatmu didengar sama mereka? Apakah petuahmu, quote-quotemu itu dibaca sama mereka? Atau di skip sama mereka? Alah, siapa yang gak tahu bejo, ini teman kita juga, dia gak minum aja. Dia gak peduli kamu punya mesbah doa, dia gak peduli itu semuanya. Orang ngomong tentang Tuhan di lingkungan yang toksik, dibully. Anda percaya? Tuhan tuh sayang kamu. Kamu coba ngomong sama yang pakai narkoba itu, kalau gak diketawain kamu. Lele, dia ngomong tentang Tuhan, lele, digituin. Kamu jadi bahan olok-olok. Gak punya power. 2 bakal menantunya pun menolak dia. Saya juga gak habis pikir. Losing yang kedua adalah trust. Direction salah.
sekarang kamu kehilangan kepercayaan. Kalau kamu di fase ini lebih berat lagi daripada yang tadi. Orang-orang meragukan kapasitasmu, kamu dianggap suam-suam kuku, gak bener, gak salah, gak jahat, gak baik. Oke, that's not good at all. Kak, saya memang mau jadi orang seperti itu. Biasa-biasa saja, salah server mas. Jadi sapi aja. Dia gak terlalu eksis, tapi ada kehidupannya. Diakui kok sama orang lain. Kalau kamu jadi anak Tuhan, mesti berbeda. Mesti berbeda. Kalau kamu gak mau berbeda, gak usah ikut Tuhan. Boom. Ini dua peristiwa yang berbeda. Satu, perhatikan ayat ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh orang itu. Malaikat maksudnya, sebab Tuhan hendak. Perhatikan, mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Diangkat, ditarik. Karena lambat-lambat. Sometimes gini, ini bagus banget loh. Sometimes ya kita buat masalah sendiri dalam hidup ini. Nggak libatin Tuhan, rusak sendiri. Tapi Tuhan itu tetap kasihan sama kita. Dia akan tetap tolong Anda. Karena dia Tuhan yang pemurah. Full of mercy. Dia pasti tolong kamu karena kebodohanmu. Pasti dia akan kasihani. Berlambat-lambat. Lalu dia bilang seperti ini. Disuruh sama malaikat kamu lari ke pegunungan. Enggak, aku gak mau ke pegunungan. Jangan, jauh banget. Udik, gak ada mall. Aku mau ke kota yang lebih kecil, Zoar. Nah itu tadi, kota yang sebelahnya itu. Itu sebenarnya mau dihancurin juga sama Tuhan. Tapi karena Lot bersikeras, didengerin. Oke, kota itu gak akan aku hancurkan. Kamu pergi ke sana. Lari dia ke Zoar. Tapi istrinya, ini legend ini. Lihat ke belakang. Jadi garam dolphin. Pastor Philip bilang seperti ini. Love people, not things. Use things, not people. Kasih akan dunia itu dia bilang, hartaku karena hartanya banyak. Tas coach. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Barang siapa. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Verse-nya. Karena apa yang bisa didapatkannya sebagai ganti nyawanya. Lalu setelah di Zoar, ada ayat seperti ini, 29-nya. Demikiannya pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Sebenarnya sebelah-sebelahnya pasti kena lah. Maka Allah ingat kepada Abraham. Ini agak aneh sih. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Disuruh pergi, pasti kena. Sulfur, bayangin satu kota, dua kamu di sebelahnya gitu. Ngisep asapnya ya pasti tosik, mati. Keluar. Tapi yang kedua ini lain. Pertama hendak mengasihani Lot, yang kedua karena dia ingat Abraham. Wow, ini orang powerful banget. Saudara boleh percaya enggak percaya, kalau kamu bisa hidup benar dan straight sampai hari ini kamu hidupmu bisa berdiri. Ini udah bukan rahasia ya. Ada orang yang berdoa buat kamu. Ada orang yang hidupnya benar berdoa buat kamu. Entah orang tuamu, entah kakekmu, entah nenekmu. Dulu saya punya mak gitu. Semua anak cucu-cucu semua disebut. Udah tua. Tetap disebut. Tulis semua. Anda mungkin kelihatan klise ya, tapi saya akan ngomong. Doa orang benar itu masih dapat menggerakkan hati Tuhan. Until now. Ada yang bilang doa orang benar besar kuasanya. Itu bukan kayak besar impactnya. Itu artinya doa orang benar didengar Tuhan. Dan kalau didengar Tuhan, dijawab dia. Jangan remehkan orang benar. Ada orang bisa jaga kekudusan dalam hidupnya. Dia gak rokok, dia gak aneh-aneh, dia gak free sex. Jangan kamu malah racuni, rusak. Hidupmu sok suci gitu ya. Umur segini kamu belum rusak gitu. Segelmu belum terbuka, QB belum keluar. Dirusak, sengaja ditawarin. Bro, lihat bro, ini bagus bro.
Ya, makanya langka, makanya negara kita hancur. Karena gak ada orang benar yang bisa berdiri berdoa buat Tuhan. Kalian boleh anggap klise lah, tapi doa yang didengar itu doa orang benar. Itu menggerakkan Tuhan. Oke, tapi jangan titip doa habis ini ya, kalian harus doa sendiri, oke? Tanya gembalanya, pendetanya siapa, suruh doain dia. Belum tentu hidupnya benar, kan kita gak tahu, saya kan ngomong hidup benar bukan pendeta. Ini yang 2. Dan yang terakhir, setelah keadaan ini kita akan closing sama ini. Lot pindah ke gunung. Lalu kedua anaknya ini sebenarnya ceritanya gelap banget sih, tapi ya udahlah kita harus ngomong. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi. Malah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Formal ya, tapi dark banget artinya. Anda perhatikan kata-kata ini. Seperti kebiasaan seluruh bumi. Nah ini yang saya mau sampaikan dari pesan tadi. Gelap, enggak ubah terang itu jadi gelap. Tapi menginspirasi dia paling tidak. Paling tidak, gelap itu akan menginspirasi kamu. Seperti kebiasaan. Dari mana anak-anaknya ini lihat? Ya dari kota yang rusak itu. Padahal sebenarnya kalau anak-anaknya ini mati gak punya keturunan, it's a problem? Gak. Buat bapak-bapak lebih baik mati daripada tidur sama anaknya. Halo? Kenapa maksud saya? Tapi karena dia gak tahu direction, dia gak punya yang dia trust. Dan terakhir adalah yang paling parah dalam hidup ini. If you losing control. Apa yang kamu buat dalam hidup ini totally wrong. Kalau dilanjutin ayat ini. Lot dibuat mabuk dan dia tidak sadar akan keadaannya. Kalau kita salah. Saya akan close sama ini. Kalau kita salah. Kita akan cenderung cari pembenaran sama orang lain. Itu refleks manusia. Anda punya masalah sama orang misalnya. Aku cerita, Lev, tuh loh si Denny jahat banget. Kamu tahu gak sih dia lakukan ini. Lalu dia bilang, iya aku betul. Memang aku lihat Denny itu mukanya aja udah jahat. Apalagi hatinya. Didukung begitu senang gak orang? Senang gak? Merasa punya teman gak? Kalau Anda lakukan itu, Anda sudah di fase yang ketiga nih. Losing control. Anda tidak punya pegangan, tidak punya arah, tidak punya orang yang dipercayai. Semua keputusan yang kamu buat pasti salah. Manusia itu cenderung cari pembenaran, cari orang yang pro sama dia. Percayalah, kalau cerita misalnya aku cerita sama Ira, enggak kok, kamu yang salah, dia ini itu enggak kayak gitu. Aku gak temenan lagi sama dia, soalnya saya begitu. Ira jahat gitu. Lalu akan toksik ke orang-orang lain, jangan deketin Ira toh, aneh mukanya aja jahat. Selalu identik dengan kayak gitu. Enggak ya Ira ya, fine. Tapi orang akan begitu. Dia akan pro sama orang yang pro sama dia. Kontrol itu artinya bisa menentukan sikap. Bisa membuat keputusan yang benar. Tahu kalau dia salah dan bisa minta maaf. Kamu ada di fase itu enggak? Atau kamu selalu nyalain orang lain? Atau kamu selalu nyalain keadaan? Atau kamu selalu nyalain orang tua? Nyalain pekerjaan? Nyalain Tuhan? Kok bisa aku hidup begini Tuhan? Salahmu ini Tuhan. Aku orang benar tapi kok sial banget hidupnya. Kita udah gak sadar, kita pelan-pelan satu-satu lepas itu semuanya. Pertanyaan saya sama. Kalau mau jadi orang benar, yang seperti apa? Lot atau Abraham? Tentukan sikapmu, kita berdoa.